angka kasus COVID-19 terus melandai, pemerintah pun telah menghapuskan PPKM. Setelah berperang melawan pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 lalu, Indonesia juga akan mengajukan permohonan perubahan status menjadi endemi Februari mendatang kepada WHO. Status COVID-19 yang dinyatakan cukup terkendali ini tentu tidak terlepas dari upaya percepatan vaksinasi yang terus digalakan pemerintah. Selain dewasa dan anak, belakangan pemerintah melalui Kemenkes baru saja merilis vaksin Pfizer Comirnaty Children untuk bayi dan anak usia 6 bulan hingga 11 tahun berbayar. Rilis ini seiring dengan izin emergency of use yang dikeluarkan oleh BPOM. Namun tidak seperti vaksin lain, vaksin balita pabrikan Pfizer ini tidak masuk dalam program vaksin gratis pemerintah. Sehingga siapapun yang hendak memakainya perlu merogoh kocek sendiri alias berbayar. Tim Liputan, Jakarta. Ya, BPOM belum lama ini mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization atas vaksin Comirnaty Children buatan Pfizer dan BioNTech untuk anak usia 6 bulan hingga 11 tahun. Ini menjadi angin segar begitu ya, karena anak termasuk dalam yang usianya itu di antara 6 bulan hingga 11 tahun juga tidak bisa kita pungkiri ini masuk dalam kelompok yang rentan terhadap paparan COVID-19. Namun ternyata vaksin ini tidak masuk dalam program vaksinasi gratis yang digalakkan oleh pemerintah dan hanya bisa didapatkan di fasilitas kesehatan swasta. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama kami di studio BTV Semanggi ada Ketua IAKMI Pak Hermawan Saputra. Selamat sore Pak Hermawan, terima kasih. Selamat sore Mas Agung. Bergabung bersama kami di Berita Satu. Kami juga terhubung secara virtual dengan juru bicara Kemenkes ada Pak Muhammad Syahril. Selamat sore Pak Syahril. Ya, selamat sore, selamat tahun baru, salam sehat semua. Terima kasih Pak Syafril sudah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya ingin ke Pak Syafril terlebih dulu. Pak Syafril, angka COVID-19 kalau kita melihat data begitu ya hingga akhir tahun kemarin bahkan sudah masuk ke awal tahun yang diprediksi bisa jadi ada lonjakan setelah mobilitas tinggi, ternyata tetap melandai. Sudah jauh melandai ketimbang 2 tahun lalu begitu. Mengapa baru sekarang akhirnya vaksin COVID-19 balita ini untuk anak 6 bulan hingga 11 tahun ini dirilis? Ya, terima kasih. Jadi proses vaksinasi ini juga cukup panjang ya Pak Hermawan ya. Jadi kita mulai dari vaksin 1, vaksin 2, kemudian booster 1 dan booster 2, dan juga urutannya ada yang prioritas, dewasa, dan baru anak-anak. Nah, anak-anak itu baru umur 12 tahun ke atas ya, sampai 18 tahun. Dan saat ini baru yang usia 6 bulan sampai 11 tahun. Nah, jadi begini, jadi prosesnya itu harus melalui proses rekomendasi dari ikatan atau ahli imunisasi ya atau vaksinasi di Indonesia yang disebut dengan ITAGI ya, direkomendasikan kita. Nah, karena suatu keadaan yang mungkin memerlukan tahapan seperti halnya juga di luar negeri, tidak langsung anak-anak. Dan saat ini belum semua negara loh ya ada vaksinasi anak di bawah 6 tahun atau 6 bulan sampai 11 tahun. Nah, untuk itu saat ini sudah dirilis, alhamdulillah Indonesia mempunyai kemajuan teknologi bahwasanya untuk mencegah COVID pada anak-anak sudah dirilis atau sudah mendapatkan izin dari Badan POM untuk anak usia 6 bulan sampai 11 tahun. Baik, prosesnya memerlukan waktu yang begitu panjang, termasuk juga harus ada rekomendasi dari ITAGI. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Hermawan pada saat kita berbincang off air. Sayang sekali kami juga sebetulnya mencoba menghubungi, mengundang beberapa narasumber dari pihak IDAI, tetapi tampaknya belum ada yang bersempat untuk hadir di sini. Untuk mengkonfirmasi ini juga, saya mau ke Pak Hermawan. Kalau tadi maksud kami Kemenkes menyebutkan bahwa ini perlu waktu yang begitu panjang begitu untuk menyesuaikan, termasuk juga harus ada rekomendasi. Tetapi kalau dari kacamata IAKMI seperti apa sih kehadiran vaksin ini? Apakah sebuah juga angin segar begitu ya untuk menjawab kekhawatiran orang tua yang memiliki anak di bawah usia 6 tahun, atau justru menjadi bentuk respon yang terlambat dari pemerintah karena COVID-19 sudah mereda sekarang? Kenapa baru sekarang gitu ya? Kalau kita lihat memang kajian dan penelitian terkait dengan vaksinasi untuk segala usia itu terus berkembang ya, dan terkhusus untuk anak-anak terutama di bawah usia
6 tahun itu khas karena pada tahapan fisiologi terus berkembang dan tumbuh. Jadi ada sesuatu yang menyangkut presisi dari hasil riset dan juga pertimbangan KIPI termasuk dosis yang bisa berbeda antara orang-orang dewasa dengan anak-anak ya. Jadi oleh karena itulah memang didapatkannya hasil riset dan pada akhirnya produksi berupa vaksin ini sebuah kabar baik tentu saja. Kita patut menyukuri itu gitu ya. Tetapi di sisi lain harus kita lihat betul bagaimana proses pelayanan ini nanti dan juga kajian KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, karena bagaimanapun hampir semua bentuk vaksinasi COVID selalu melahirkan KIPI, baik dalam skala yang paling ringan maupun juga yang berskala sedang. Nah, oleh karena itu disinilah peran dari teman-teman IDAI ya, Ikatan Dokter Anak, untuk menganalisis betul. Tetapi secara kebijakan dan juga rekomendasinya pastilah di ITAGI, karena di situ berkumpul dari semua keahlian untuk melihat dampak vaksinasi pada berbagai level usia ini. Nah, terkhusus untuk anak, kalau sekarang di awal 2023, nah ini kabar baik tentu saja. Tetapi tadi pertanyaan yang menarik dari Mas Agung, seberapa nanti sumbangan vaksinasi anak ini untuk menahan laju penyebaran COVID itu sendiri, dan bagaimana juga ini menjadi daya tahan kesehatan di masa datang. Karena COVID sendiri walaupun ke depan dicabut status pandeminya dari global situasi, tapi boleh jadi tetap ada dan eksis untuk waktu yang panjang, bahkan untuk di dunia gitu ya. Maka tetap harus dikaji terus vaksinasi ini, karena vaksinasi COVID tetap membutuhkan waktu ya. Jadi ada skala vaksinasi yang berjarak antara vaksinasi pertama, kedua, ketiga, dan kita lakukan revaksinasi untuk yang lebih dari 6 bulan misalnya. Nah, artinya penelitian dan juga teknologi vaksinasi sejauh ini baru bisa mencapai tahap itu. Nah, jadi terus akan berkembang saya rasa, dan untuk anak-anak ini atau usia balita ini suatu terobosan. Kita lihat bagaimana bentuk kebijakan. Kita sekali konfirmasi kepada pihak Kemenkes, ada Pak Syahril. Pak Syahril, tadi Pak Hermawan sempat menyinggung masalah KIPI begitu ya. Kajian yang sudah diterima oleh Kemenkes terhadap potensi KIPI akibat penggunaan obat ini seperti apa yang diterima Kemenkes? Sudah adakah? Ya, jadi masih dalam proses juga ya. Walaupun vaksinnya sudah dipublish ya Pak Hermawan ya. Nah, masalahnya juga Mas ya, jadi vaksin anak 6 bulan sampai 11 tahun ini belum bisa masuk dalam program kita, program untuk vaksinasi anak. Karena program vaksinasi atau Pak Syahril ya, kenapa belum masuk dalam program vaksinasi anak, padahal anak-anak usia di bawah 5 tahun juga termasuk dalam kelompok yang rentan begitu terhadap paparan COVID-19. Mengapa belum masuk program gratis? Betul. Jadi kita masih mengutamakan program prioritas yang saat ini juga sedang berjalan, ya, polio, DPT, hepatitis B dan seterusnya. Yang tentu saja karena pandemi COVID dalam 2,5 tahun ini cakupannya sangat rendah ya. Bahkan kemarin ada kasus KLB polio ya di Aceh itu menunjukkan juga bahwasanya kita harus lebih prioritas juga dengan imunisasi dasar yang juga sudah direkomendasi dari WHO. Mas, sebagai informasi, vaksinasi COVID pada anak-anak belum semua negara ya. Kalau nggak salah baru 5 negara ya yang baru membuat. Karena memang mereka juga seperti kita ada prioritas-prioritas yang harus dilakukan. Baik, saya kembali ke Pak Hermawan. Ada CoronaVac, Sinovac yang bisa didapatkan secara gratis begitu untuk vaksin anak. Tetapi itu kan untuk kelompok usia 6 sampai 11 tahun. Yang untuk di bawah 6 tahun begitu, yang usia belasan bulanan hingga usia 6 tahun belum ada yang gratis. Kalau dari kacamata Yakmi seperti apa melihatnya? Apakah tidak sebaiknya dibikin gratis aja gitu? Iya, ini seperti yang lainnya, seperti kelompok yang dewasa dan anak lainnya. Ini mengingatkan kita pada dilema kebijakan dulu ketika vaksinasi itu dibuat keputusan presiden yang berkaitan dengan apakah vaksinasi ini ada yang diprogram nasionalkan ataukah ada
yang diswastakan tanda kutip ya. Jadi dulu juga ada polemik itu dan kami dari IAKMI tentu waktu itu juga tidak setuju kalau vaksinasi itu dilepas secara private betul gitu ya, pure private, artinya diberi harga dengan nominal tertentu kemudian diakses Kepada pihak swasta dilepaskan. betul. Gitu. Nah, tetapi kan pemerintah mengambil jalan tengah. Jadi jalan tengahnya adalah dilepas secara korporasi saat itu. Tapi program ini dinilai gagal sebenarnya. Tetapi Cakupannya kenapa? rendah sekali. Apa concern IAKMI begitu kekeh ibarat kata begitu ya? Jangan sampai program vaksin ini dilepas kepada pihak swasta dan tetap harus gratis Ya, gitu. Apa vaksinasi itu dalam paradigma kesehatan masyarakat itu bagian dari primary prevention, bagian dari primary effort gitu ya. Jadi upaya yang paling pokok dalam mencegah penyakit-penyakit menular dan terutama mewabah seperti halnya COVID. Oleh karena kita dalam kondisi yang juga masih kedaruratan kesehatan, di mana skalanya dibutuhkan lebih besar dan memang semua orang didorong untuk divaksin. Jadi karena ini ranah public domain, maka dia harus affordable, terjangkau secara biaya, dan accessible, terjangkau secara layanan. Jadi affordable dan accessible ini harus dipastikan. Nah, yang dipahami secara affordable itu bukan berarti harus harganya 100.000, 200.000, berapapun nominalnya. Bahkan itu tetap punya cost dia, biaya, tetapi costnya ini diambil alih oleh negara. Atas nama negara, pemerintah mengambil peran penjaminan karena satu orang yang tidak mampu membayar, nah ketika dia terpapar COVID dan dia tidak divaksin, maka dia akan menjadi agen penularan. Maka paradigma dari justru tidak tercapai tujuan herd immunity-nya. Betul sekali, ketika. karena kan secara konsepsi herd immunity itu hanya bisa terjadi minimal 70% dari komunitas yang sudah divaksinasi. Nah, termasuk dari semua kelompok usia. Makanya di awal sekali ya, ketika bicara kita di 2021 dan di 2022 awal, maka kita terus menganjurkan dan juga menyampaikan agar vaksinasi itu kalau bisa dijamin pembiayaannya oleh pemerintah. Dengan demikian juga proses itu memiliki capaian yang optimal. Nah, dengan kita dijamin saja, artinya ada program pemerintah saja, itu tidak maksimal juga capaian cakupan vaksinasi. Nah, terutama yang booster ya. Nah, apalagi kalau kita berikan label harga tertentu atau price. Justru beberapa pihak sebelumnya sempat menyampaikan bahwa jangan-jangan ketika ada pilihan lain selain yang sudah beredar di pasaran sekarang, katakanlah Sinovac begitu ya, kemudian kehadiran Pfizer ini justru bisa menjadi stimulan bagi kelompok masyarakat tertentu untuk ayo memvaksinasikan anaknya, sehingga dengan adanya willingness untuk melakukan vaksinasi itu kemudian herd immunity akan lebih cepat tercapai. Kita diskusi lebih lanjut urusan ini usai jeda, Pak Hermawan. Pak Syahril tetap bersama kami di Berita Satu Sore, dan pemirsa, kami akan kembali dengan dialog selanjutnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Sore.